Selamat siang teman-teman. Hari ini kita bertemu lagi di channel kita, channel Pitori, channelnya para anak sejarawan. Ya, kali ini kita akan mengunjungi gereja yang ada di Pacitan, tepatnya dekat alun-alun Pacitan belakang. Kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan gereja yang ada di Pacitan dan bagaimana dampak sosial antara Pacitan dengan gereja Katolik ini. Seperti apa keseruannya? Mari ikuti saya menuju ke lokasi. Awal sejarah lahirnya gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius di Pacitan tidak lepas dari kisah-kisah yang sangat gigih dan adaptasi terhadap kondisi geografis setempat. Lahirnya komunitas ini dimulai dari kedatangan para perantau dan pegawai pemerintah yang beragama Katolik di Pacitan. Karena jumlahnya yang masih kecil, awalnya mereka belum memiliki gedung gereja sendiri. Pada era awal, Pacitan berstatus sebagai stasi atau cabang yang dilayani oleh pastor dari paroki Santo Cornelius yang ada di Madiun dan kemudian dari Ponorogo. Sebelum adanya gedung permanen, umat berkumpul untuk berdoa dan merayakan misa di rumah-rumah warga secara bergilir. Seiring bertambahnya jumlah umat, kebutuhan akan gedung ibadah permanen pun muncul. Pemerintah daerah memberikan izin pembangunan di lokasi yang sekarang, yang ada di wilayah Pucang Sewu. Gedung pertama dibangun dengan arsitektur sederhana, namun karena lokasinya berada di cekungan, sering dilanda bencana banjir. Karena gedung yang sudah tua dan sering rusak akibat banjir, akhirnya pemerintah mempunyai inisiatif untuk membangun gereja yang baru. Gereja ini dikenal dengan Gereja Santo Fransiskus Xaverius. Di bawah bimbingan Romo Sabaskus Nugroho, direncanakan sebuah gedung yang tidak hanya megah tetapi juga memiliki makna ideologis dan kekuatan struktur. Pembangunan dimulai pada tahun 2020 di tengah tantangan pandemi COVID-19. Filosofi nama Santo Fransiskus Xaverius dipilih karena ia adalah pelindung misi dan penjelajah. Bentuk kapal dipilih untuk menggambarkan semangat Xaverius yang melintasi samudra demi menyebarkan kabar gembira. Gereja ini diresmikan tepat pada hari raya Santo Fransiskus Xaverius. Dihadiri dan diresmikan oleh Bupati Pacitan yang menandakan bahwa kehadiran gereja diterima dengan hangat oleh pemerintah dan masyarakat lintas agama sebagai aset kota. Gereja ini dibangun tentunya untuk menjadikan pusat dari gereja-gereja lain yang ada di kota Pacitan, seperti gereja yang ada di Pucang Sewu dan gereja yang ada di Donorojo. Kemudian tidak hanya itu saja, gereja ini memiliki kamar-kamar untuk para tamu yang berkunjung di kota Pacitan. Mereka menerima kalangan lintas agama. Ketika berkunjung, ketika bertanya, mereka sangat terbuka terhadap kita semua. Teman-teman, kalian harus tahu, salah satu gereja Katolik Fransiskus Xaverius ini pernah dijadikan sebagai tempat pengungsian yang ada di kota Pacitan pada saat banjir melanda yang menerjang masyarakat Kabupaten Pacitan. Banyak rakyat-rakyat Pacitan yang terlalap rumahnya. Nah, ini salah satu sebagai tempat pengungsian, juga tempat beribadah. Walaupun mereka beragama Kristen Katolik, mereka cukup toleransi terhadap rakyat yang ada di Pacitan pada saat terjadi banjir yang melanda di kota Pacitan saat itu. Kemudian tidak itu, dampak dari sosial budaya yang dapat kita temui adalah ketika orang beribadah di katedral ini, itu diambil bukan cuma hanya orang-orang yang ada di Pacitan. Kalau di Islam kita berkunjung berziarah ke makam-makam wali, tapi kalau di Kristen orang-orang yang beribadah itu berpindah-pindah tempat. Pilihannya
Mereka mengisi hari Minggu di Pacitan, kemudian berpindah ke gereja yang ada di Jogja. Nah, itu dampak sosialnya mereka dapat merasakan wisata dan budaya dan aneka macam kekayaan yang ada di Pacitan.